Udah muncul Salma? Udah. Sudah. Oke, jadi kita masuk ke bab 3 nih Salma. Bab 3 itu judulnya adalah usaha dan energi. Oke, kita akan coba. Nah, kita coba pahami dulu deh. Kita mulai dari usaha dulu. Usaha atau biasanya di SMA itu disebutnya work ya. Usaha kerja sama aja. Oke, bentar. Nah, kita mulai dengan rumus dasarnya dulu. Rumus dasar itu artinya yang boleh Salma pakai di kondisi apapun ya. Rumus dasar. Salma tahu nggak rumus dasarnya work itu apa ya? W sama dengan FS. F kali S. F itu apa? Ah, F itu apa? Gaya. iya, S-nya apa? gaya. S-nya eh, apa? gaya. Gaya. Apa? S-nya perpindahan. Oh, S. Oke. Jadi, rumus aslinya work itu bukan F kali S, tapi integral dari F dot product dengan DS. Ini rumus dasarnya sebenarnya. DS itu perpindahannya. Nah, Salma tahu nggak apa arti dari integral di sebuah grafik, Salma? Tahu? Tahu nggak? Hmm, Arti dari integral di grafik Luas. itu adalah luas, betul. Jadi kalau Salma dikasih grafik F gaya terhadap jarak perpindahan, perpindahan itu bisa aja X ya, bisa juga Y, bisa juga Z, karena kan tergantung pindahnya ke sumbu apa. Misalkan bentuknya seperti ini grafiknya, oke? Nah, artinya kalau Salma disuruh menghitung berapa wordnya, secara nggak langsung Salma cukup menghitung luas dari grafik ini. Jadi wordnya itu tidak lain adalah luas dari grafik. Grafik apa? Grafik F terhadap S. Ini rumus dasarnya. Loh, tapi kok di SMA rumusnya F kali S? Itu betul apa salah, Salma? Betul. Tapi itu bukan rumus dasar, Salma. Itu namanya adalah kasus khusus. Kasus khusus boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi yang namanya kasus khusus biasanya tidak bisa untuk semua kasus. Dia ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah apabila gaya F-nya itu konstan terhadap variabel posisi. Variabel posisi itu apa? Variabel X, variabel Y, variabel Z. Konstan itu artinya fungsi F tidak ada variabel X-nya atau Y atau Z. Oke, kalau itu tercapai, maka work-nya, kalau F-nya konstan terhadap S, maka F-nya keluar dong dari integral. Maka dapatlah F integral ds kan S. Tapi dia ada dot product. Apa inget nggak operator untuk dot product itu apa? Sin atau cos? Cosinus. Kos. Jadi ini bukan rumus dasar, ini rumus khusus. Tapi boleh nggak dipakai? Boleh. Kalau syaratnya terpenuhi. Nah, kenapa di SMA pakai ini? Karena kebanyakan di SMA itu F-nya konstan. Oke, di mana theta itu Oke. apa? Theta itu adalah sudut antara gaya F dan perpindahan. Gitu ya. Jadi ini adalah work. Sekarang kita mau masuk ke yang namanya energi. Work sama energi. Satuannya sama kan? Sama, betul. Iya. Sama satuan joule.
Artinya apa? Berarti work sama energi itu bisa kita jumlahkan, bisa kita operasikan. Terus apa bedanya work sama energi? Jadi bedanya di sini. Energi itu merupakan, bentar ya ada, bentar. Jadi energi itu merupakan fungsi keadaan. Maksudnya gini, kita bisa mencari energi pada keadaan A. Kita juga bisa mencari energi pada keadaan B. Kita bisa nyari energi di keadaan manapun, karena energi itu merupakan fungsi keadaan. Sedangkan work itu merupakan proses. Jadi Salma nggak akan dapet tuh yang namanya work pada keadaan A, nggak mungkin. Ada work keadaan A tuh nggak mungkin. Work pada keadaan B, nggak mungkin. Work itu adanya work dari A ke B. Jadi dia proses, ada awal akhirnya. Ngerti, Salma? T. Kalau energi itu bisa per keadaan, energi di A, di B, di C, di D. Nah, energi itu ada banyak, Salma. Maka saya akan coba jelasin ini, jenis-jenis energi. Jenis-jenis energi sama yang umum. Kenapa saya bilang umum? Karena yang sering muncul. Karena nggak mungkin dong saya menjelaskan atau menyebutkan semua energi yang ada. Sama halnya, bentar ya, bentar ya, Oke. bentar ya. Oke, oke. Nah, jadi saya akan kasih tahu apa aja sih energi yang sering muncul. Yang pertama, ada yang namanya energi potensial. Oke, ini sering banget kan ya? Disingkatnya biasanya Iya. EP. Nah, energi potensial tuh ada banyak, banyak banget. Tapi untuk tingkat satu, untuk semester satu, karena kita fokusnya di mekanika, kita belajarnya cukup dua. Yang pertama namanya adalah energi potensial gravitasi. Nah, energi kan skalar, jadi dia nggak ada IJK, nggak ada arah. Mm-mm. Maka untuk energi, kita cukup menjawab dua pertanyaan dasar. Pertanyaan pertama adalah kapan? Pada kondisi seperti apa kita tahu ada energi potensial gravitasi? Ini muncul apabila bendanya itu berada di ketinggian, gitu ya, berada pada ketinggian tertentu. Oke, pertama adalah kapan. Pertanyaan kedua adalah rumusnya. Apa rumusnya? EP gravitasi, yaitu M dikali G dikali H. H itu adalah ketinggian. Ketinggian itu sebenarnya tergantung. Tergantung apa? Tergantung Salma nentuin titik nolnya atau ketinggian nolnya di mana. Jadi sebenarnya setiap Mm. titik itu punya ketinggian. Tergantung di mana kita menentukan titik nolnya. Gitu ya, paham? Nah, kan Paham. kalau waktu kita kemarin belajar belajar gaya ada tiga pertanyaan kan? Kapan muncul, rumusnya sama arahnya. Kalau di energi cukup dua, Iya. kapan muncul sama rumusnya. Yang kedua, yang sering energi apalagi ayo Salma, EP apalagi yang sering muncul? EP pegas. Tugas. Kapan kita tahu di keadaan itu ada EP pegas? Ini terjadi apabila bendanya terhubung dengan pegas dan si pegasnya itu
dalam kondisi tertarik atau tertekan. Artinya, kalau cuman dihubungkan dengan pegas saja, tapi pegasnya nggak kenapa-napa, maka tidak ada EP pegas. Oke, sekarang Oke. kedua, Salma masih ingat nggak energi potensial pegas itu rumusnya apa, Salma? Setengah KX Ya, kuadrat. ya setengah K dikalikan delta X kuadrat. Delta X itu adalah perubahan panjang pegas dalam kondisi setimbang sama kondisi ketarik atau ketekan. Oke, nah sebenarnya EP itu ada banyak, tapi kita bahasnya cuma dua ini aja. Yang kedua, ada yang namanya energi kinetik ya, betul? Energi Ya. kinetik, disingkatnya EK. Oke, kapan kita tahu di keadaan tersebut ada EK-nya? Kapan? Apabila, bila apa? Bendanya dalam kondisi bergerak. Berarti kalau kondisinya diam, dia nggak punya EK. Apa rumusnya EK, Salma? Setengah MV kuadrat. Nah, M V kuadrat. Oke. Terus energi apa lagi Salma yang sering muncul? Mekanik. Mekanik, betul. Energi mekanik. Energi mekanik disingkatnya EM. EM itu apa sih Salma? EM itu adalah gabungan ya. Ya. Gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Gitu ya. EM sendiri rumusnya apa Salma? Berarti energi kinetik ditambah total energi potensial. Kenapa saya bilangnya sigma? Karena bisa aja dalam satu kondisi, satu keadaan, Salma punya dua atau lebih energi potensial. Jadi bisa aja Salma dalam satu kondisi ada EP graf, ada EP pegas. Paham? Paham. Oke, energi apa lagi Salma yang sering muncul di mekanika? Yang sering muncul adalah ini. Energi yang saya bilangnya hilang, sebenarnya nggak hilang. Energi yang hilang menjadi panas akibat gesekan. Biasanya disebutnya energi disipasi. Cuman saya lebih suka bilangnya adalah WGSek. Kenapa saya nggak bilangnya energi gesek? Tahu nggak Salma? Karena gesekan itu proses. Jadi misalkan Salma bergesekan dari A ke B, itu bukan energi gesek di A, bukan energi gesek di B, tapi W gesek dari A ke B. Paham? Oke? Kapan kita tahu ada W gesek? Apabila apabila bidang sentuhnya kasar. Itu ya. Jadi kalau bidang sentuhnya kasar, maka ada W geseknya. Salma inget nggak? W gesek itu rumusnya apa, Salma? Tahu nggak? Tahu? Nggak tahu? Eh, enggak. Apa? Gaya gesek dikali seberapa jauh kita bergesekan. Oke? Nah, inilah kira-kira empat energi yang sering banget kita akan bahas di mekanika. Kita harus tahu kapan energi itu muncul dan kita harus tahu rumus dari energinya apa. Oke?
Jadi kalau gaya kan tiga tuh Oke. pertanyaannya. Kalau energi cukup dua. Nah, bab energi, bab energi nih, ini bab yang paling mudah menurut saya pribadi ya dari bab mekanika yang akan kita pelajarin. Jadi energi itu lebih mudah dari dinamika, energi lebih mudah dari kinematika. Tahu nggak kenapa ini lebih mudah? Alasannya adalah yang paling sederhana, energi itu skalar. Besarannya itu skalar, nggak ada arahnya. Kinematika masih ada vektornya kan? Dinamika apalagi vektor semua. Mm-mm. Itu yang pertama. Apalagi yang membuat energi itu mudah mengerjakannya? Karena konsep dasarnya. Konsep dasar dari energi itu benar-benar sangat sederhana. Tahu nggak konsep dasarnya energi itu apa, Salma? Konsep dasarnya energi adalah ini, hukum kekekalan energi. Pernah dengar? Pernah? Nah, Pernah. Yang kayak gimana tuh? Ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi, ketika Salma bilang, Salma telah menciptakan energi baru, itu salah ya. Kita nggak pernah bisa menciptakan energi. Dan kita pun tidak pernah bisa menghilangkan energi. Nah, terus gimana dong? Energi itu hanya dapat dikonversi. Hanya dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Bentuk energi lain. Jadi nggak ada ceritanya energinya tuh hilang. Energi itu cuma mengubah bentuknya aja. Contoh, kalau kita nyalain lampu, kita mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Sebenarnya nggak ada yang diubah. Dan panas kan, karena kalau lampu seperti panas kan, itu doang konsepnya. Dengan kata lain, saya bisa bilang apa? Energi total pada keadaan A harus sama persis dengan energi total pada keadaan B. Jadi ingat Salma, yang saya tekankan ini adalah energi total ya Salma, bukan energi mm, mekanik. Kalau di SMA kan lebih ditekankan EM-nya ya, padahal EM itu tidak kekal Salma. Yang selalu sama adalah energi total. Kok bisa jadi gini? Kalau Salma hanya menghitung energi mekanik, maka yang Salma hitung tuh cuma EP sama EK. Salma nggak ngitung energi lain selain EP EK. Itu nggak kekal. Tapi kalau kita ngitungnya energi total, kita memperhitungkan EP, EK, bentar ya, EP, EK, bahkan WGSEK, kalau ada suara, energi suara, paham nggak? Semua mm, energinya kita tinggal. Ngerti, sama? Jadi yang benar itu ngerti. E total. Oke, kita coba lihat ya. Kita lihat situasinya. Kondisi satu. Kondisi satu, bagaimana kalau tanpa adanya gesekan? Jadi nggak ada gesekan atau licin. Nama lainnya adalah konservatif. Konservatif. Oke, bayangkan Salma ada jalanan kayak gini. Eish. Oke, jalanannya licin Salma. Oke, ada sebuah mobil. Mobil, mobilnya sedang bergerak. Oke, mobilnya apa? Pasti akan geraknya gini kan Salma ya. Dia akan jatuh di sini kan. Ini mobil yang Ya, sama tapi beda kondisi ya.
Mm-mm. beda kondisi. Ini anggap aja kondisi A, ini kondisi B. Nah, konsep energi dia bilang apa? Energi total pada kondisi A harus sama persis dengan energi total pada kondisi B. Ada apa aja? Di A ada energi potensial A dan juga ada energi kinetik A. Di B ada energi potensial B dan ada energi kinetik B. Gitu ya? Betul. Betul. Kalau saya rapihin gini, kita rapihin ya, EP sama EP, EK sama EK. Jadi gini boleh nggak? Ya, EPA dikurangin EPB sama dengan EKB dikurangin EKA. Boleh? boleh. A itu kan kondisi awal ya. B itu kondisi akhir, Mm-mm. betul? Kalau Betul. awal dikurang akhir apa yo? Awal dikurang akhir. Awal dikurang akhir itu negatif delta. Paham? Nah, Kalau yang ini B, B itu akhir, A itu awal. Akhir kurang awal, delta. Jadi, mm, pada kondisi tanpa adanya gesekan atau konservatif, delta EK nilainya sama dengan delta minus delta EP. oke. Nah, sekarang gimana kalau kondisinya ada gesekan? Kondisi 2 ada gesekan. Ada gesekan, nama lainnya adalah kondisi non konservatif. Oke, soalnya sama kayak gini aja. Oke, tebar, copy. Kan bedanya dia sekarang ada gesekan aja. Kayak gini. Oke, kalau dia nggak licin. Dia kasar. Oke, gimana kalau ada Oke. gesekan? Sama konsepnya, energi totalnya tidak akan pernah berubah. Energi total di A harus sama dengan energi total di B. Di A ada apa aja? Ada energi potensial di A, ada energi kinetik di A, di B ada energi potensial di B, dan ada energi kinetik di B. Betul? Betul? Sal? Betul. Tapi sekarang ini Iya, betul. kasar. Sal, kalau Salma naik mobil di jalanan yang kasar, banyak kerikil, banyak Mm, lubang, mobilnya jadi makin cepat atau jadi makin pelan, Salma? Makin pelan. Makin pelan. Berarti kita tahu ini EM-nya makin pelan kan? Ya nggak? Iya, EM di B sama EM di A itu nggak sama. Lebih besaran di A, betul? Nah, betul. supaya sama gimana Salma? Supaya Salma sama, maka di B harus ditambahkan dengan W, G, C. Boleh nggak kalau saya nambahinnya di A? Boleh, tapi jadinya dikurang W, G, C. Ngerti Salma? Ngerti. Nanti Salma pilih, nggak bisa tambahin tambahin W, G, C A tambah W, G, C B nggak bisa. W, G, C itu bukan punyanya A, bukan punyanya B, itu proses. Kalau Salma taruhnya di akhir, maka ditambah W, G, C. Tapi kalau Salma taruhnya di awal, maka dikurang W, G, C. Gitu ya. Oke, kalau saya kelompokkan, jadinya gini. Oke. Energi potensial A dikurang. Energi potensial B dikurang. W, G, C sama dengan energi kinetik B minus energi kinetik A.
EPA min EPB itu adalah negatif delta EP dikurangin W gesek. EKB min EKA adalah delta EK. Jadi, pada kasus adanya gesekan, maka berlaku apa? Delta EK-nya sama dengan minus delta EP dikurangin W gesek. Paham, Salma? Paham. Oke. Tadi Salma ingat nggak? Di awal kita belajarnya tentang work ya, usaha kan? Iya. Dan Hmm. setelah itu baru belajar energi. Ternyata Salma, usaha dan energi itu ada hubungannya. Hubungan antara work dan energi. Oke? Hubungannya Hmm. apa? Nih saya kasih tahu rumus dasarnya aja ya. Ini berarti ingat kalau rumus dasar boleh dipakai untuk semua kondisi. Rumus dasarnya work sama energi adalah gini. Work total. Total ya, bukan spesifik, bukan hanya sebagian. Itu akan Hmm. sama kayak delta energi kinetik. Ini adalah hubungan antara work sama energi. Oke, kalau kita ambil kasus satu, kasus tanpa gesekan. Berarti kan kita tahu ya, tanpa adanya gesekan, delta EK itu sama dengan min delta EP ya. Maka tanpa adanya gesekan, kita boleh pakai W Iya. totalnya itu sama dengan minus delta EP. Tapi ini bukan rumus dasar ya, ini hanya berlaku kalau tanpa gesekan. Kalau ada gesekan, kasus ada gesekan. Jadi kita tahu apa? Delta EK sama dengan min delta EP dikurangin WGS. Berarti pada kasus tanpa gesekan, W totalnya sama dengan minus delta EP dikurangin WGC. Paham, Salma? Paham? Paham. Kita coba, Paham. Salma. Kita coba lihat soalnya dulu ya. Soal pretestnya. Seperti apa? Bentar. Usaha energi. Oke. Ini soal pretest 2023, Salma. Oke, kita coba lihat, Salma. Kita coba baca dulu ya. 2 menit, 3 menit ya. Sebuah bola pejal dengan massa 4 kilogram terletak pada ujung lemari di sini. Didorong mendatar dengan kecepatan 4. Di sini V-nya 4 ya. Betul? Lepas. Betul. Kemudian dia bergerak parabola. Kita mau tahu berapa energi mekaniknya saat berada pada ketinggian 2 meter. Bayang, Salma? Bayang. Coba kerjain 2 menit.
192. Oke. Caranya gimana, Salma? Energi total tidak pernah berubah. Kalau kita anggap ini A, ini Hmm. B. Berarti apa? Energi total ya. Kita mulai konsepnya E total ya, Salma ya. Jangan pakai M lagi. Ya. E total A sama dengan E total B. Di sini ada apa aja? Ada EPA, ada EKA. Di sini ada EPB ditambah EKB. Gitu kan? Kamu. Karena pertanyaannya adalah Ya. EM, EMDB kan? Ya ini kan EMDB, ya nggak sih? Hmm. Betul nggak? Ya. EPA-nya berarti Betul. M-nya 4, G-nya 10 kali 4. PK-nya setengah dikali 4 dikali 4 kuadrat. Betul ya? Kuadrat. Berarti Ya. 160 ditambah 32. Gampang tiga kan? dua. Maka Hmm. jawabannya 192. Kita coba lagi, Sal. Jadi ini materi paling gampang itu adalah ini salah satunya, Sal. Oke, kita coba. Ini nggak ada PG-nya. Oke, kita coba cari yang lain, Sal. Bentar. Masih banyak kok Oke. soalnya. Kita coba lihat soal yang lain. Eh, kita coba lihat soal yang energi ya. Biasanya juga energi akan berkaitan sama dinamika ataupun kinematika soal. Jadi jangan berpikir terlalu terlalu apa ya, eh terlalu spesifik. Kalau energi itu harus tentang energi doang. Bisa jadi berkaitan sama kinematika dan dinamika. Oke, kita coba lihat soal yang ini soal. Ini soalnya seperti ini. Oke, oke. Coba dikerjain Sal. 3 menit Sal. Oke. Oke. 3 menit sampai 17 lebih 8. Gimana udah Sal? Belum? Belum. Coba dikerjain dulu. Oke.
Udah Sal? Hmm, 0,35. 0,35. Oke, gampang banget. Kita coba ya. Hmm, Jadi, oke. jadi gini Sal. Kan dia bilang awal di A ya salah ya. Di Mm-mm. A, terus dia di C dia berhenti ya salah ya. Betul. Ya, betul. Ya udah, tinggal kita bandingin energi total di A harus sama dengan energi total di C. Jadi langsung aja Sal dari A ke C. Masalahnya, Oke. tahu nggak di SMA itu kadang suka pakai B dulu kan? Ya nggak sih? A ke B, B Mm-mm. ke C, Iya. ribet. Langsung aja A ke C. Tapi pakainya E total. Paham Sal? Di A ada apa aja? Ada Paham. energi potensial A, ada energi kinetik A. Di C ada apa aja? Ada energi potensial C, energi kinetik C. Karena dia ada gesekan, tambah W ges. Mm-mm. Paham? Di A itu kan dilepaskan ya, Paham. Sal. Sekarang dilepaskan di Mm-mm. A nggak punya EK ya. Di C juga berhenti kan? Mm-mm. Nggak punya EK. Di C nggak punya Iya. ketinggian, nggak punya EP. Ya udah, maka kita dapat energi potensial di A, berarti kan M dikali G, tingginya kan R ya. Sama dengan W gesek. Iya. Gaya gesek dikali seberapa jauh dia bergesekan. Bentar, suara saya kayaknya. Nah, udah. Nah, ya udah masukin sal. Berarti ini M GR. WGC kan rumusnya mu K dikali normal. Normalnya di bidang datar adalah mg, MG. betul? Betul. Dikali S. Nah, udah deh. Tinggal coret mg-nya. Yang Mm. diminta adalah apa yang diminta? R per S ya. Berarti Iya. R dibagi S itu adalah mu K. Miyuka. Maka jawabannya B. Paham? Paham. Oke, kita coba lagi Sal. Bentar. Lihat lagi soalnya. Bentar ya. Ini udah tumbukan. Ini sama kayak tadi. Jarak. Ini yang licin tadi ya. Oh ini lentik nih jangan. Lentik sempurna. Tabrakan berarti. Ntar cari lagi. Soal tentang. Oh ini bisa. Nih. Dia Eka. Oke. Nah ini lumayan sedikit susah nih Sal. Sedikit sih. Tapi konsepnya sama. Oke. Coba kerjain Sal. 5 menit Sal. Oke. Oke. Saya belum puas, saya sholat dulu ntar ya, Sal ya. Oke. Oke.
Halo, dapat nggak, Salma? Halo, halo. Kenapa ini? Oh, toilet. Oke. Halo Kak. Halo, dapat? Enggak, Dapat? enggak tahu, bingung. Oke. Kan di soal dia bilang awalnya di sini ya. Anggap aja ini Mm-mm. A ya, boleh ya? Ini A ya. Ya, Kemudian dia jatuhnya di sini kan? Bener nggak? ya, Betul? Di B. betul. Ya udah, samain aja. Berarti apa? Energi total Nah, mm-mm. di A harus sama dengan energi total di Mimpi. B. Yang diminta Eka ya? Oke. Ya, Di A ada apa aja? Ada energi potensial A, ada energi kinetik A. Di B ada apa aja? Ada energi potensial B dan ada energi kinetik B. Ada gesekan nggak? Nggak ada ya, sangat licin kan? Betul? Kak. Ya, Nah, tak. Betul tau? ya, betul. Ya udah, karena di A itu dilepaskan, di A nggak punya EK. Berarti adanya apa? M dikali G. Berapa ketinggiannya, Sal? Kalau kita anggap ini tingginya 0, berarti dia jadinya R dong ya, tingginya R. Betul nggak? Ya, Berarti mm-mm. MGR. Kalau tingginya B berapa, Sal? Tingginya B segini nih, Sal. Per cos theta. Oke. Eh, Iya, oh, betul. R cos eh, theta. Berarti ini adalah MG dikali R cos theta. Yang diminta EK kan ya? ya, Berarti tambah EK. Udah. Dapat dong EK-nya. Berarti MG-nya kita keluarin, MGR kita keluarin 1 min cos theta. M-nya berapa, Sal? M-nya 4, G-nya 10, mm-mm. R-nya 0,3 ya, ubah ke meter. 0,3, 1 min. Tetanya, tetanya nggak tahu ya, Sal ya? Ya, Tetanya nggak tahu ya? Oke, bentar. Temukan transition gangguan. Oke, tetanya nggak tahu ya. Oke, ya udah kita anggap, oke kita simpen dulu aja deh. Tetanya kita nggak tahu ya. Nah, berarti mm-mm. kita cari tahu si, kok nggak tahu tetanya ya? Ntar ya, kita coba cek dulu ya. Tetanya nggak tahu ya. Oke, oke. Ya udah kita cari, berarti kita cari dulu aja. Kita cari. Berarti ini kita simpen dulu aja ya. Kita simpen dulu. Nah, kita cari tetanya gimana ini? Kita cari tetanya bisa gitu tetanya ya? Harusnya ada tetanya sih. Tar, tar. Gangguan itu butuh hujan meninggalkan bidang kita dulu. Setelah bergerak sejauh teta putaran, oke, energi kinetik balok ketika meninggalkan bidang miring. Oke, kita coba deh. Kita sekarang mencari tetanya. Bisa nggak ya? Kita coba deh. Mencari teta. Oke. Nah, lihat Sal. Kan dari A ke B itu kan dia gerak melingkar ya Sal. Betul. Betul. Berarti kalau gerak melingkar, coba kita gambarkan diagram gayanya Sal. Ada gaya apa aja? Ada massa, pasti ada gaya mg, betul? Iya, betul. Ada normal, betul? Betul. Harusnya kan ada gaya sentripetal ya. Tapi FSP itu gaya fiktif, betul? Betul. Jadi Betul. nggak perlu kita tinjau. Nice. Ingat, Mm-mm. kalau ada gaya sentripetal, kita harus jadiin sumbu X atau sumbu Y yang menuju ke pusat ya. Pusatnya kan ini kan. Berarti Iya, kalau saya bikin ini sebagai sumbu X gitu misalkan ya. X.
Berarti Y-nya gini dong. Ya nggak? Y-nya kan harus tegak lurus kan? Iya. Oke. Mm-mm. Berarti yang diurai yang mana, Sal? MG-nya atau normalnya? Ntar. Coba lihat. Yang kita urai berarti yang tidak sesuai dengan sumbu kan? Yang nggak Iya. sesuai dengan sumbu, MG apa normal? MG. 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 Berarti MG-nya kita urai. Dari buntut mau ke kepala. Ada yang ke sini, betul? Sama Mm-mm. ada yang ke sini. Paham? Paham. Berarti kalau ini teta, tetanya kan di sini bukan teta kan? Tetanya di sini ya, Sal. Mm-mm. Betul. Berarti yang Iya. ke arah pusat ini adalah MG cos theta, betul? Yang ke sini Betul. adalah MG sin theta. Sin theta. Nah, karena dia bergerak ke melingkar, maka sigma fx-nya harus sama dengan FSP, betul? Betul. Apa yang Mm. mengarah ke pusat, Salma? MG cos kan ya, betul? Iya. Mm-mm. Berarti MG, oh ada juga normal juga ada ya, ada normal juga ya, normal juga ada kan? Berarti kita punya MG cos theta dikurangin gaya normal harus sama dengan FSP M V kuadrat dibagi R. Nah, karena kita tahu di titik P itu kan dia sudah meninggalkan bidang ya. Kalau udah Mm-mm. tidak menyentuh bidang, berarti normalnya sama dengan nol ya. No. Berarti kita punya tetap nggak dapet sih Sal. Karena kita nggak tahu sudut tetanya. MG cos theta sama dengan M V kuadrat dibagi R. Berarti yang kita dapat adalah V kuadratnya. G R cos theta. Nggak dapet sih ini. Bentar, bentar. Oke. Oh, coba. Ini kan V kuadrat dapet ya. Nah, Mm-mm. kita cek dulu tetanya. Kita masukin sini, Sal. EK kan rumusnya apa? Setengah M V V kuadrat. kuadrat sama dengan MGR satu min cos theta. Betul? Betul. Kita coret M-nya boleh? Boleh. Berarti kita punya setengah GR cos theta sama dengan GR dikurang GR cos theta. Betul? Betul. Kita hilangin GR-nya boleh? Boleh. Pindah ruas jadinya 3/2 cos theta sama dengan satu. Boleh? Boleh. Berarti cos theta-nya berapa, Sal? 2 Dua per per. tiga. Udah, kalau kita tahu cos theta-nya 2/3, tahu dong berapa EK-nya ya. Tadi kan EK-nya itu adalah MGR satu min cos theta. M-nya 4, G-nya 10, R-nya di berapa? R-nya Nol nol koma koma tiga, tiga. 0,3, 1 min cos theta, min 2/3. Betul? Coret, jadi Betul. 12. Berarti dapatnya 12 ya, dikali sepertiga Mm-mm. ya. Maka dapatnya adalah 4 Ah, Joule. oh, Paham, Salma? Ada nggak 4 Joule? paham. Gitu. Jadi tadi kita terkendala karena kita nggak tahu tetanya berapa ya, Salma ya. Nah, Iya. kita cari menggunakan gaya sentripetal. Kenapa? Karena si bendanya itu bergerak melingkar. Dapatlah persamaan kedua. Nah, kita samakin buat dapetin nilai cos tetanya. Jadi ini menggabungkan antara energi dan dinamika. Paham, Salma? Paham. Jadi secara umum kalau energi konsepnya satu doang ya. Energi total tidak pernah berubah, Salma. Ngerti? Oke, ngerti. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Salma? Nggak. Nggak. Oke, kalau Paham. tidak, ntar seperti biasa, ceritanya saya akan kirim lewat WA, rekamannya saya upload dulu, nanti saya kirim linknya ya di WA lagi ya. Oke, mari Oke. Salma.